Ibu, Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Dalam sukacita Natal, Tahun Baru, kita merayakan hari ini Hari Raya Penampakan Tuhan, sering disebut juga Epifani, di mana tiga raja datang untuk menyembah Tuhan, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Hari Anak Misioner. Bapak Uskup kita juga untuk mengakhiri tahun 2024 dan memasuki awal tahun 2025 telah menulis surat gembala untuk kita. Di tahun Jubileum 2025 ini, maka kita akan membahasnya sejenak. Ibu, Bapak, Saudari-saudaraku yang terkasih, tahun 2025 Keuskupan Agung Semarang akan merayakan ulang tahun ke-85. Maka Bapak Uskup mengundang kita semua bersyukur atas begitu banyak rahmat yang telah tercurah untuk kita semua. Bahkan kita sebagai keluarga besar Gereja Santa Maria Bunda Allah mendapatkan berkah yang sangat menggembirakan, membawa sukacita, di mana Bapak Uskup per 1 Januari 2025 telah menetapkan mendirikan paroki baru, yaitu paroki Santa Maria Bunda Allah Lamongan Indah di Semarang ini. Bapak Uskup juga telah membuka tahun Jubileum 29 Desember kemarin di Katedral dan akan menutup tahun Jubileum itu 6 Januari 2026. Apa yang bisa kita renungkan, kita tangkap dari tahun Jubileum ini? Di Bulla Spes Non Confundit, Paus Fransiskus berharap. Apa harapannya? Semoga di tahun Jubileum ini kita semua mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan Kristus. Kristus yang bagaimana? Kristus yang pertama sebagai pintu. Maka kemarin di Vatikan, di Gereja Katedral juga membuka Porta Sancta, pintu suci, menandai tahun Jubileum. Pintu keselamatan diambil dari Yohanes 10 ayat 7 sampai 9. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristus sebagai sumber pengharapan. Semoga kita yang Katolik ini, salah satu tandanya punya harapan. Dan ditandai dengan semangat, tidak mudah menyerah dalam situasi, kondisi apapun, bahkan yang terberat. Semoga itu bisa kita wujudkan dalam hidup sehari-hari. Diambil dari 1 Timotius 1 ayat 1. Paus mengajak kita untuk menjadi peziarah pengharapan. Di mana dalam semangat sinodalitas, semoga kita terdorong, tergerak untuk berjalan bersama. Berjalan bersama untuk apa? Berjumpa dengan Tuhan. Sebagai keluarga, mari berjalan bersama, Bapak, Ibu, anak, berjalan bersama untuk berjumpa dengan Tuhan. Ekaristi mingguan,
ziarah, doa bareng, dan lain sebagainya. Maka Bapak Uskup kita dan terlebih Paus kita menandaskan, semoga kita bisa menjadi teman perjalanan untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak kita. Menjadi teman. Puji Tuhan, kalau ibu bapak masih dan bisa mampu menjadi teman untuk anak-anak saat ini. Mengapa? Karena dunia begitu luar biasa pengaruhnya. Kalau anak-anak kita tidak mempunyai teman, bisa salah jalan. Dan salah satu tanda kalau ibu bapak menjadi teman, ibu bapak menjadi tempat curhat. Tempat untuk berbagi hati anak-anak, saudari-saudara, bapak ibu. Maka berbahagialah kalau anak-anak, Bu, Pak, aku mau cerita. Puji Tuhan. Kalau ya. Kalau tidak, Paus kita mengundang agar kita bisa menjadi teman untuk keluarga kita. Jadi saling menemani. Di tahun jubileum ini, unsur dasar dan yang penting apa? Yaitu ziarah. Ziarah menjadi suatu ungkapan perjalanan manusia menemukan makna hidup. Kalau orang Jawa, lelaku. Kalau mau jadi lakon, harus punya laku. Kalau mudahnya atau kerennya orang sekarang, kalau mau sukses, cintai prosesnya. Berjalan kaki untuk menemukan keheningan dan kesederhanaan hidup. Karena begitu luar biasa tawaran zaman ini. Maka tidak heran terlilit pinjol, hutang, dan lain sebagainya untuk memenuhi hasrat kenikmatan, kesenangan zaman ini. Maka sungguh semoga kita mampu untuk menemukan makna hidup, keheningan, kesederhanaan ini. Dan di tahun jubileum ini juga dibuka rahmat indulgensi. Penghapusan hukuman sementara untuk dosa-dosa kesalahan yang sudah diampuni dalam sakramen tobat. Profesiat dan selamat untuk ibu bapak yang kemarin telah menerima sakramen tobat. Titik beratnya bukan ngaku dosa. Titik beratnya adalah sakramen tobat, yaitu menemukan, mengalami sifat terbatas, tak terbatas maksud saya, kerahiman Allah. Kita yang berdosa, pernah ada yang mengaku dosa tidak diampuni? Saya kira tidak. Meskipun dosa-dosa kita besar, kita mendapat sakramen pengampunan, mendapatkan mengalami kerahiman Allah. Maka yang terjadi adalah kelegaan luar biasa. Dan semoga itu kita alami. Di tahun 2025 dengan itu semua, Gereja Santa Maria Bunda Allah juga ingin memaknai
momentum tahun jubileum ini, di mana kita semua diundang untuk menjadi gereja yang makin kuat. Apanya? Iman, harapan, kasih, mental, spiritual gereja MBA ini. Dan juga didorong untuk mengembangkan kesaksian iman yang nyata. Bukan hanya omongan. Maka setelah tahun 2024 kita menjadikan tahun keluarga, 2025 kita jadikan sebagai tahun ceria. Semoga tidak ada yang kesulitan untuk tersenyum. Semua bisa ya? Iya. Apalagi kornya ini merah-merah, hijau. Wah, semangat sekali. Terima kasih. Dan terlebih juga kita telah membuat program Gerobak Gemati. Kalau ibu bapak pernah lewat atau bahkan sudah menjalankan itu, ada sukacita di sana. Wajah yang berseri-seri dari umat kita dan dari semua saja yang datang untuk mengalami berkat. Sederhana sekali. Dan semoga itu menjadi sarana mengembangkan kesaksian iman. Maka tagline MBA ditambah Gereja Santa Maria Bunda Allah, Guyub Rukun Santoso ditambah SCBB, sehat, ceria, berbagi berkat. Mengapa? Sehat. Semoga kita semua di tahun ceria ini, tahun jubileum ini sehat, mental, spiritual, jasmani, rohani, batinnya. Ceria, kita mendapatkan maskot resmi jubileum, Luce, cahaya. Di mana Paus ingin menampilkan wajah gereja yang ceria, yang bercahaya, yang bersukacita. Siapa gereja itu? Kita. Persekutuan, perkumpulan, paguyuban umat beriman. Berbagi berkat. Di tahun 2025 ini kita diundang untuk mewujudkan harapan. Terlebih bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Berbagi tidak harus banyak. Maka semoga gerakan Gemati sungguh mengundang kita semakin menjadi teman perjalanan yang memberi harapan. Dan terakhir, cara mendapat indulgensi. Yang pertama, ziarah. Maka di tahun ini kita diundang untuk berziarah, dan kalau yang ingin lelaku jalan kaki, monggo, untuk menemukan keheningan, kesederhanaan makna hidup. Ziarah ke gereja katedral dan kokatedral, yaitu gereja Kevikepan, dan juga ke tempat ziarah. Cara mendapat indulgensi yang pertama. Yang kedua, sakramen tobat. Yang ketiga, misa kudus di hari raya dan hari Minggu. Yang keempat, mendoakan paus, uskup, para imam. Yang kelima, amal kasih. Yang keenam, yang tidak bisa ziarah karena sakit, sudah sepuh, bisa berdoa Bapa kami, kredo aku percaya, rosario di rumah. Semoga tahun jubileum ini membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang ceria karena membawa Tuhan terang dunia. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.